Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subuh kemarin kita sama-sama merenung dan juga kemudian menghayati apa yang sering dinasihatkan orang tua kita untuk senantiasa berlatih bersyukur gitu, yang ternyata itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan itu sahih begitu. Apa ternyata orang-orang tua kita itu betapa kemudian dia manakala mendapat ilmu kemudian coba dihafalkan, kemudian diamalkan dan dinasihatkan kepada anak-anaknya begitu. Mana dengan undur ila ma asfali minka gitu. Jadi hendaklah kalian tuh senantiasa melihat yang di bawah, jangan terus melihat ke atas. Wala tandur man huwa fawqaka. Itu kan apa? Kenapa? Karena agar kemudian kita bisa adaddaru ladadari binikmatillah, bisa tidak gampang meremehkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah salah satu upaya untuk kita bersyukur, dan syukur itu memang harus dilatih. Maka Allah katakan kan, untuk melatihnya itu harus kemudian dibiasakan, diulang-ulang dan diucapkan. Jadi fa'ama binikmatika rabbika fahadis, hendaklah kalian senantiasa menyebut-nyebut nikmatnya Allah berikan kepada kalian gitu. Itu kalau dalam teori psikologi adalah teori afirmasi. Terus sebut-sebut lama-lama kemudian mendarah daging begitu, sehingga itu akan betul-betul wujud kita menjadi orang bersyukur. Kemudian syukur itu biasanya terus kemudian diikuti dengan apa? Sabar, ya kan, sabar. Dan sabar itu memang cahaya, as-sabru al-diya'u. Sabar itu cahaya, bahkan indah, as-sabru jamil gitu. Banyak sekali Allah mengatakan pahala yang akan diberikan pada orang yang sabar, termasuk falahum ajrun ghairu. Jadi begitu banyak pahalanya bagi orang bersabar, dan Allah membersamai orang sabar. Nah, itulah maka kemudian paduan antara sabar dan syukur tadi itu akan membuat orang itu tenang, bahagia, nggak mudah berkeluh kesah gitu. Inilah kunci kebahagiaan begitu. Maka kemudian senantiasa kita lihat betapa sulitnya kehidupan orang-orang tua kita itu senantiasa berusaha untuk bersabar dan bersyukur. Bahkan kena musibah pun dia berusaha untuk bersyukur. Ini indahnya begitu. Jadi diberi kabar, gimana kecelakaan? Enggak apa tole. Alhamdulillah Bu, alhamdulillah ora apa-apa, untung sing rusak motore. Masih bersyukur, untung. Alhamdulillah. Nah, ini manakala kemudian kita diterapkan maka akan betul-betul indah kehidupan kita. Dan benar sekali kata Rasulullah bahwa bahwa sesungguhnya segala urusan bagi orang mukmin itu indah begitu. Begitu. Innama amruhu mu'minina kulluhu khair. Sesungguhnya segala urusan orang-orang mukmin itu, orang yang beriman, bertakwa itu indah. Jadi kullu amrihi khair begitu. Jadi innama yusibu dhara sarau, dan ketika dia mendapat suatu kelapangan rezeki, kelapangan pekerjaan, maka kemudian dia syakara. Innama yusibu dharahu syakara wa inna yusibu
dzara'u, syara'u, dzara'u, apabila dia kena musibah maka sobaro, bersabar. Fa inna, sesungguhnya kulluhu khair, sesungguhnya itu adalah baik. Begitu. Nah ini barangkali yang senantiasa kemudian kita latih setiap hari agar kemudian kita mudah bahagia, mudah bersyukur, mudah bersabar dan bahagia. Karena sesungguhnya bahagia itu adalah pensikapan, bukan karena banyaknya harta, bukan karena posisi kedudukan dia di dunianya, baik sebagai status sosialnya dan lain sebagainya. Nah, pensikapan inilah yang kemudian membuat orang bahagia di hati kita dan pensikapan kita dalam hidup ini. Nah ini mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan kita hamba yang bersyukur. Allahumma ja'alni syakirin, dan insya Allah mudah kemudian bersabar, dan itu adalah menjadi rangkaian yang insya Allah akan kita dimudahkan Allah untuk mendapatkan kebaikan selama hidup kita. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.